Dari aku muda sampai aku menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan. Itu perkataan yang Daud tulis sebab dia percaya Tuhan pembela orang-orang yang takut akan dia. Jangan benci dengan pergumulan, jangan benci ketika kau disakiti, kau difitnah. Gunakan kesempatan itu. Engkau dalam kesendirianmu hanya bersama Tuhan, alami Tuhan secara pribadi. Karena iman, kepercayaan kita kepada Allah itu adalah satu usaha untuk kita bangun di hadapan Tuhan. Iman itu nggak tumbuh begitu aja. Kalau kamu berani melewati meja operasi dan engkau tetap percaya bahwa aku Tuhan ada di sana ketika kamu melewati lembah-lembah kekelaman itu, aku Tuhan besertamu. Itu mujizat bahwa imanmu itu teruji. Takutan itu perlahan lenyap, firman mulai bicara. Saat aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Saat aku takut, aku percaya akan firman-Mu. Bahkan mati sekalipun itu adalah keuntungan bagi kita yang ada dalam Kristus. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya semua yang terjadi di hidup kami adalah bagian dari proses Tuhan di hidup kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, bahkan firman-Mu Tuhan akan menjadi satu alat untuk kami boleh menang dan melihat bahwa bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Hari ini saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Mazmur 56. Judul perikopnya di sana, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Setiap kita hari-hari ini sedang berada dalam peperangan rohani. Amin, saudara. Kita sedang berdiri di dalam peperangan rohani, dan iblis itu pasti akan berusaha untuk membuat kita ini takut, khawatir, sehingga kita kehilangan iman. Dan ketika kita kehilangan iman, kita kehilangan pengharapan, maka kita akan jadi orang-orang yang kalah. Saya tadi malam mengajak pengerja mesbah doa saya untuk nonton bareng ya Gereja Setan. Saya bilang kita doa dulu, kita lihat. Bagus ya filmnya, itu membuka bagaimana strategi iblis untuk ya mengalahkan orang-orang Kristen, dan itu memang film diangkat dari pengalaman pribadi Mongol karena dia dulu ada di gereja setan itu. Dan cara iblis bekerja itu, saudara, ya iblis itu menipu dengan keadaan, dengan situasi. Iblis berusaha untuk membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Allah, sehingga kita lemah dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang kalah dalam hidup ini. Melihat keadaan zaman hari-hari ini, saudara, buka TV beritanya pembunuhan. Ya, buka TV beritanya peperangan, kekacauan. Kita lihat keadaan zaman sekarang ini memang ya sangat tidak menentu, dan kita ini dituntut untuk menjadi orang-orang yang menang di dalam setiap pertempuran iman kita. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan, kita buka bersama Mazmur 56. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika apa? Orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, kita tahu bersama ini adalah satu kisah dan nyanyian Miktam Daud ketika dia berada di Gat waktu dia sedang dalam pelarian. Waktu Daud itu mengalahkan Goliat, saudara, pada saat itu Saul begitu memuji Daud. Dia diangkat menjadi panglima perang di Israel. Tapi ketika akhirnya semua orang matanya tertuju kepada Daud, Saul menjadi iri hati. Lalu Saul berusaha untuk membunuh Daud, ya. Dan Daud lari, saudara.
Saya pengen kita semua membayangkan kalau seseorang itu dikejar, yang kejar dia itu raja loh. Musuhnya dia ini raja. Saudara bisa bayangkan kalau ya kita ini menjadi musuhnya seorang kepala negara, lalu semua tentara itu dikerahkan untuk cari. Kira-kira coba saya pengen saudara membayangkan, ya kalau presiden tiba-tiba ngomong cari, ya nama kita disebut, cari Debbie Basir, kemanapun dia pergi cari sampai ketemu. Kira-kira saudara kalau kita disuruh cari presiden di bangsa ini, semua tentara polisi dikerahkan, saudara kencing di celana enggak? Halo? Orang Solo takut enggak? Enggak ya? Hebat sekali orang Solo ini ya. Luar biasa, enggak takut ya. Menurut saudara, saudara takut enggak? Ya, ora wedi to. Nah ini mulai keluar nih bahasa Jawa ya. Takut kita ya saudara, yang suruh cari ini presiden. Kita nggak punya kesempatan untuk lari, mau lari kemana? Ini semua dikerahkan saudara dan dikasih hadiah. Siapa yang menemukan dapat hadiah. Yang suruh cari kepala negara, raja saudara. Daud bingung dia mau lari kemana dalam ketakutan yang begitu luar biasa. Saya percaya ketakutan yang dialami kita saat ini, saudara sedang ada masalah. Berapa banyak yang lagi ada masalah angkat tangan? Yang lagi ada masalah angkat tangan? Yang tidak ada masalah angkat tangan? Yang bingung angkat kaki? Ini kayaknya semuanya bingung ya. Saudara ya, semua masalah yang kita hadapi hari ini tidak ada yang lebih berat saat itu dibandingkan dengan apa yang Daud alami saat itu. Saudara setuju nggak sama saya? Yang nggak setuju pulang saja. Setuju ya? Kenapa? Memang iya kan, dia disuruh cari raja loh. Raja nih yang suruh cari. Saudara, saya yakin dan percaya tidak ada satupun di antara kita hari ini yang sedang punya masalah yang kita memiliki ketakutan seperti Daud hari itu. Setuju? Dia disuruh cari oleh kepala negara, mau dibunuh. Ya, yang besok jatuh tempo siapa? Ini juga masalah loh ya. Kita besok jatuh tempo takut nggak? Takut, tapi masih bisa lari lah ya. Masih bisa alasan. Tapi Daud nggak ada ampun. Kalau ditemukan pasti dibunuh. Saul memerintahkan seluruh pasukan cari Daud di mana dia pergi. Lalu Daud itu dalam ketakutannya dia berpikir gini, kalau saya lari daerahnya masih di Israel, mereka akan menemukan saya. Cara yang paling bagus adalah saya akan melarikan diri di daerah musuhnya Israel, yaitu di negeri orang Filistin. Itu negeri asalnya Goliat. Menurut saudara kira-kira ini beresiko juga enggak? Ya, sangat kan? Sangat beresiko. Dia lari ke negeri musuhnya, negaranya, dan dia pernah membunuh pahlawannya orang Filistin, yaitu Goliat. Tidak mudah saudara. Saya tuh kalau baca Alkitab, saya mencoba membayangkan. Makanya kalau baca Alkitab jangan dilewati itu. Lalu pergilah Daud ke negeri orang Filistin. Ya, kita nggak dapat apa-apa. Tapi saya mencoba membayangkan loh, kalau saya menjadi Daud hari itu, karena dia sudah tidak punya pilihan kemana dia akan melarikan diri, pasti ketemu sama Raja Saul dan pasukannya. Jadi Daud berpikir, ya udah aku lari aja ke negeri musuhnya orang. Padahal Daud orang terlalu beresiko. Karena di sana juga dia bisa mati. Dan benar saudara, akhirnya Daud memilih untuk lari ke negeri orang Filistin. Apapun resikonya, di sana saya masih bisa menyamar, siapa tahu nggak ketahuan, ya siapa tahu luput, ya udahlah nyawaku ada di tangan Tuhan.
Dia pergi lari ke Gat. Itu adalah kota asalnya Goliat. Lalu saudara, ketika ada di Gat, Daud itu menulis Mazmur ini saudara, yang kita baca hari ini ya. Kalau kita membaca Alkitab, ada latar belakangnya, itu akan membuat kita lebih mengerti. Lalu dikatakan begini, ayat yang kedua, Daud berkata gini, kasihanilah aku ya Allah. Sebab apa? Orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Sama seperti hari ini yang sedang dialami. Kita diimpit ya, ditunda, tidak boleh bangun. Kita ini lagi ditekan begitu rupa. Daud berkata begini, seteru-seteruku atau musuh-musuhku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong, kata Daud ya. Lalu apa yang dia lakukan saudara? Kita baca ayat yang berikutnya, di sana dikatakan baca dengan suara yang keras dan saya minta semuanya baca. 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini, sekali lagi ulangi. Waktu aku takut, aku ini. Menurut saudara ini susah atau susah? Waktu kita takut, kita disuruh percaya kepada Tuhan. Padahal orang yang takut itu biasanya kehilangan kepercayaan. Apa yang sedang saudara takutkan hari ini? Masa depanmu? Jodohmu? Ya, atau keuanganmu? Anak-anak muda berpikir, duh masa depan gimana ya, cari kerja sekarang susah, belum juga dapat kerja, udah yang lain pada dipecat. Iya enggak? Ini keadaan zaman sekarang loh. Ya. Perceraian di mana-mana, bagaimana masa depanku nanti, bagaimana anakku, bagaimana gini, kita punya banyak hal yang tiap hari itu iblis tanam dalam pikiran kita supaya kita menjadi takut. Saya bisa membayangkan ketakutannya Daud. Dia memilih melarikan diri ke kota Gat, negerinya orang Filistin. Sama-sama takut. Dia diam di Israel takut dibunuh, dia lari ke Filistin juga bisa dibunuh. Tapi ketika Daud ada di Gat, dia menulis saudara, ini renungannya Daud. Dia bilang, Tuhan tiap hari orang itu menekan aku, musuh-musuhku mengelilingi aku sepanjang hari. Tetapi Daud bilang begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ternyata lawan dari ketakutan itu saudara, bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan di hidup kita adalah dengan kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Ya, katakan kanan kirimu, percaya sama Tuhan. Tapi ternyata mempercayai Tuhan itu tidak semudah dengan kita ngomong. Percaya sama Tuhan, tidak gampang. Kepercayaan kepada Tuhan itu, rasa percaya itu harus dibangun. Nggak bisa datang sendirinya. Daud adalah seorang yang sangat membuktikan iman percayanya kepada Tuhan. Kenapa saudara? Daud itu dia terlahir dari sebuah keluarga yang dia itu disia-siakan dari kecil. Dia nggak mengalami kasih papanya karena semua kakak-kakaknya itu disekolahkan prajurit. Tapi Daud disuruh menggembalakan kambing domba. Bahkan ketika saudara Tuhan berfirman ya kepada Samuel, kamu pergi ke rumah Isai di Bethlehem, ada anaknya yang akan aku urapi menjadi raja.
Isai bilang sama anak-anaknya gini, besok kamu semua pakai baju bagus, kita mau ketemu nabi besar. Dia bilang sama papa, ada salah satu dari kalian yang akan diurapi menjadi raja Israel. Itu berita penting gak saudara? Dan Isai kan belum tahu anak yang mana kan yang mau diurapi kan. Lalu kakaknya sudah disuruh, kamu pakai baju ini besok kamu. Lalu Daud tanya gini, Pak, aku baju apa? Kecuali kau nggak usah ikut. Kenapa? Kau ndak ada tampang raja. Kau bukan prajurit, kau nggak pernah sekolah prajurit. Jadi besok kakak-kakakmu akan pergi, kau pergi menggembalakan kambing domba di padang gurun. Saudara, Daud punya alasan enggak untuk kecewa? Punya, apalagi kalau Daud Gen Z zaman now. Ya, Gen Z zaman now yang mentalnya itu strawberry. Ya, cuma diselentik sedikit udah terlukanya dalam. Ya, aku nih nggak bahagia. Di Jakarta itu banyak anak muda saudara, anak SMA curhat, anaknya temen-temennya anak saya, gua mau curhat dong. Anak saya bilang, kenapa lu? Kemarin gua ke psikiater tahu nggak? Terus kata dokter gua ini udah kena mental, sudah stadium akhir. Anak-anak muda itu yang baru umur 20, belum nikah, belum pikir bayar listrik, belum pikir beli bensin sendiri, belum, mereka masih ada orang tua. Ya, anak saya bilang gini, ya lu kalau kayak gitu doa dong cari Tuhan. Dia jawab apa? Kayaknya Tuhan juga nggak sanggup deh. Saya bilang sama anak saya, kalau dia bilang gitu bilang aja, ya udah lu cari setan deh. Bingung saudara ya. Iya banyak saudara. Apalagi kalau mereka ngalami kayak Daud. Daud itu gak disayang sama orang tuanya. Kakaknya disekolahin prajurit, Daud tidak. Waktu Samuel kasih tahu akan ada anakmu yang diurapi menjadi raja, semua disuruh mandi, pakai baju bagus, mau ketemu Samuel kecuali Daud. Kamu nggak usah, kamu ke padang gurun, gembalakan tuh kambing domba, nggak usah ikut-ikut, lu nggak masuk hitungan. Saudara digituin keluarga, kepahitan nggak? Keloro-loro, orang ngerti, aku ki karo keluargaku, kadembeno. Dianggap mbok ben ya, sing penting dianggap. Amin. Daud itu punya alasan untuk kepahitan sama keluarganya, sangat punya. Tapi dia keluar hari itu, Alkitab tidak mencatat gini, lalu pergilah Daud ke padang gurun dengan membawa kambing domba sambil menangis. Enggak, Alkitab enggak ngomong gitu. Daud pergi menggembalakan kambing domba, dia bermain kecapi, dia nyembah Tuhan, dia nyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di matahari. Ya tuh, Daud nyanyi, Daud memuji Tuhan. Dari hal-hal yang pahit, Daud mencoba menggunakan kesempatan kesendiriannya itu untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang berat, kita tertekan, kita disakiti, supaya kita punya waktu-waktu sendiri untuk bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan tuh suka menemui orang yang sedang dalam tekanan, yang sedang dalam penderitaan. Apalagi ketika kau nggak usah curhat sama orang lain, curhat sama Tuhan saja, datang sama Tuhan.
Di padang gurun itulah ketika Daud menggembalakan kambing domba, disitulah dia mulai punya pengalaman demi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Makanya Daud bisa menulis di Mazmur, dari aku muda sampai aku menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan. Itu perkataan yang Daud tulis sebab dia percaya Tuhan pembela orang-orang yang takut akan dia. Kenapa dia bisa kasih statement begitu? Karena dia ngalami Tuhan. Orang Kristen, ayo ngalami Tuhan. Jangan benci dengan pergumulan. Jangan benci ketika kau disakiti, kau difitnah. Gunakan kesempatan itu. Engkau dalam kesendirianmu hanya bersama Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Karena iman, kepercayaan kita kepada Allah itu adalah satu usaha untuk kita bangun di hadapan Tuhan. Iman itu nggak tumbuh begitu aja. Iman itu tumbuh dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ayo alami Tuhan. Daud mulai memperkatakan, saat aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya. Ini dia tulis waktu dia lagi ada di negeri orang Filistin. Di tempat musuhnya orang Israel. Di kota kelahirannya Goliat yang dia bunuh itu. Dalam keadaan tertekan, takut, tidak berdaya. Dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Mari kita memperkatakan itu. Waktu kita berjalan dalam visi Tuhan, dalam kebenaran, bukan berarti nggak akan ada masalah, saudara. Ya, kenapa? Seringkali Tuhan izinkan kita yang berjalan dalam kehendak Tuhan akan mengalami masalah, tekanan, hambatan, persoalan, supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan itu akan menjadi sebuah kesaksian. Kita percaya penundaan pembangunan ini akan menjadi sebuah kesaksian yang besar, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan lewat ini orang semua bilang begini, ini apa sih bangunannya? Ini bangunan apa sih? Oh ada tuh. Iya enggak? Orang di Jakarta tahu, semua tahu. Ini apa sih kok viral banget? Saya kemarin lihat di Permadi itu. Enggak apa-apa. Bilang yes Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya di balik salib ada kemuliaan Tuhan, saudara, yang akan dinyatakan. Saya beberapa waktu yang lalu, ya saya tuh rasa-rasa sakit pinggang, saudara. Akhirnya sebenarnya sudah lama sakit pinggang itu di sebelah kiri. Saya pikir karena saya sering khotbah. Jadi kalau lagi capek banget dia sakit sekali. Saya bilang sama suami ini otot. Jadi saya kadang cuma suruh suami saya pijit-pijit aja. Tapi makin kesini makin sakit, makin sakit, makin sakit. Lama-lama ini udah nggak bener nih. Saya bilang sama suami saya ini ada sakit loh dalam badan saya ini. Ya tapi nggak usah periksa dokter lah. Takut kalau periksa dia bilang inilah operasi lah, inilah itulah ya. Lalu satu kali kami ke Solo, ya lalu ada temen yang selalu ngajak kita periksa di klinik. Biasa cuma cek darah, kolesterol apa. Karena kan kolesterol itu adanya cuma di lab kan. Di rumah makan babi ndak ada kolesterol. Adanya di lab. Jadi kita kalau mau periksa kolesterol harus ke lab. Kalau lagi makan ndak usah bicarakan kolesterol. Karena di situ ndak ada kolesterol, adanya di lab. Lalu saudara kita cuma periksa, lalu teman saya itu bilang gini, Bu kenapa ibu nggak USG sekalian? Kan katanya ibu sering sakit pinggang. Iya boleh deh. Waktu di USG dokternya bilang, Bu ini ginjalnya ibu yang sebelah kiri ini memang ukurannya kecil atau ini mengecil. Ini ginjalnya ibu sebelah kiri mengecil 3 cm loh. Dan sepertinya ini ada yang menyumbat di bawah karena saluran kemihnya ini membengkak 3 kali lipat besarnya. Kayaknya cairan di bawah sini nggak bisa keluar, Bu. Karena ada yang menyumbat dan ini ginjal ibu kiri sudah
mengecil 3 senti. Saudara, kalau saudara dengar begitu, sukacita? Orang gila kali kalau sukacita ya. Saya pikir biar pendeta juga manusia toh. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, saya juga manusia. Waktu dengar begitu langsung ciut nyali saya gini, aduh ginjal mengecil 3 senti. Terus dia bilang, tapi nih saya nggak bisa lihat apa yang menyumbat. Jadi ibu kalau pulang ke Jakarta sebaiknya langsung cari rumah sakit yang lengkap alatnya. Ini di CT scan bu, biar tahu apa yang menyumbat. Oh makanya ibu demam. Ini penyebabnya infeksi di sini. Lalu selesai itu suami saya itu mencoba menghibur saya. Nggak usah dipikir say. Suami saya itu luar biasa saudara. Mungkin wong Solo memang ngono ya. Kalau saya itu ada pergumulan malam mau tidur gitu dia bilang gini, selehno pikiranmu, seleh kese. Aku bilang sama dia, yo aku yo gelem nyeleh ke pikiran kini ngendi. Hah, ning kulkas apa ning lemari apa ning rak sepatu. Nek iso diselehke sing adoh sisan. Ben ra usah dijiku meneh toh. Ngono maksudmu. Saya tanya sama suami saya begitu. Saya bilang lah, ya kamu ini ada perasaan enggak sih? Aku yo ndak pengen mikir, tapi yo aku mikir. Ya, jadi saya bingung kalau disuruh nyelehke pikiran. Ya, piye caranya nyelehke pikiran? Ada orang Solo yang tahu? Saya sih enggak tahu ya, tapi ya mungkin ini bahasanya orang Solo. Selehno pikiranmu, turu. Saya bilang saya enggak bisa menyelehkan pikiran ini kemana, enggak tahu. Enggak usah lihat itu, dia cuma bawa kipas angin. Jangan gagal fokus, lihat tetap selesai aja ya. Terima kasih ya Pak, upahmu besar di surga dan di bumi juga. Ya itu lumayan saudara. Lalu suami saya yang menghibur saya gini, yo wes ayo kita makan ke restoran kesukaanmu di Solo yuk, di Adem Ayem. Dia pikir kalau dia ajak saya ke Adem Ayem maka perasaan saya juga. Saya makan di Adem Ayem, tapi perasaan saya tidak. Ini jantung saya masih berdenyut, mikirin ginjal saya menciut. Saya pergi cuci tangan ke belakang, ada ibu-ibu datang. Bu Dewi Basir ya? Iya bu. Aduh ibu, aduh luar biasa. Bu. Ngopo? Khotbah ibu luar biasa bu, menguatkan saya. Terus saya itu pernah mengalami pergumulan berat banget. Saya itu dengar khotbah ibu sehari bisa 5-6 kali. Saya putar terus, ibu tahu waktu saya putar khotbah ibu, saya itu seperti orang hilang ingatan. Iki mirip bojoku. Sing nyeleh ke pikiran tadi kilo. Ini jawaban Tuhan iki. Saya bilang apa bu? Saya dengar khotbah ibu itu, saya ini kayak orang hilang ingatan. Maksudnya bu, saya lupa semua masalah saya. Saya enggak mikir. Sampai akhirnya Tuhan jawab. Dalam hati saya, aku yuk pengen hilang ingatan. Bicara nih. Saya bilang, oh luar biasa ya bu. Ya iya bu, aduh saya tuh ketemu ibu kayak mimpi loh. Akhirnya dia pergi duduk. Saya duduk di meja makan, saya bilang sama suami saya, itu loh ibu itu tadi, ngopo. Dia ada masalah berat dengerin khotbah saya, terus dia hilang ingatan. Saya bilang sama suami saya, Tuhan ini piye ya?
Tuhan ini ngajak aku bercanda, piye kok itu ibu ngomong begitu loh. Aku ini lagi berat pikiranku, bebanku ini berat, mikirin ginjalku ini menyusut. Ya udah ndak usah dipikir. Ya sekali lagi saya disuruh tidak usah berpikir. Akhirnya kita pulang ke Jakarta. Sampai ke Jakarta saya langsung ke rumah sakit, periksa. Sama hasilnya, Bu ini sama Bu, memang ada yang menyumbat tapi di USG nggak bisa kelihatan. Ini kayaknya batu ginjal deh, tapi kayaknya ukurannya sudah besar ini. Jadi ibu harus CT scan aja. Di sana ruang antrian CT scan. Saya ini gini, Tuhan, aku ini ndak pernah loh masuk rumah sakit. Ini disuruh CT scan, aduh disuruh ini tuh, aduh sudah ya berdebar-debar jantung saya ini. Saya pergi ke ruang CT scan, suruh masuk. Saya tanya sama dokternya, suamiku boleh ikut enggak nemani? Enggak boleh. Ibu masuk sendiri. Memang saudara, ternyata waktu kita diuji dalam hal kesehatan, memang disitulah kita, hanya kita dengan Tuhan yang berurusan. Bahkan suamimu, anakmu enggak bisa. Sesedih apapun suami saya cuma begini, ya kamu enggak bisa rasain, ini aku yang rasain. Dia memang mencoba menguatkan saya, tapi kan saya dalam hati, ya bukan kamu yang rasa, saya yang rasa. Waktu kita diuji dalam kesehatan, sakit, kita sendiri berurusan dengan Tuhan. Bahkan saya bilang, dokter, suami saya nemenin di ruang CT scan, enggak boleh Bu, sendiri. Oh iya ya. Kita juga nanti mati sendiri, enggak bisa ajak suami, enggak bisa ajak istri. Iya saya sadar. Saya masuk saudara, aduh masuk di alat itu ya, tarik napas, buang napas, masuk keluar, selesai. Tunggu hasilnya di luar Bu, nanti dipanggil. Saya duduk di luar. Ada ibu-ibu, shalom Ibu Debbie Basir ya, iya Bu. Aduh Ibu, saya dikuatkan sama khotbah-khotbah Ibu. Ibu sakit apa? Tumor batang otak. Oh, terus ini mau dioperasi? Saya sudah 4 kali operasi Bu. Hah? Ibu sudah 4 kali operasi? Iya. Karena tumor saya ini melekat di batang otak, jadi nggak bisa diambil semua Bu. Karena kalau diambil kena batang otaknya itu, takutnya saya kenapa-kenapa. Dokter nggak bisa, jadi diambilnya sedikit-sedikit. Jadi tiap tahun tuh tumbuh. Setiap tahun saya harus CT scan, dilihat pertumbuhannya, nanti diambil lagi sedikit. Jadi ibu sudah 4 kali operasi, iya. Buka otak, iya. Ibu kok bisa kuat banget toh Bu, apa rahasianya? Saya dengar khotbah-khotbah ibu. Saya ini kayak ditampar-tampar saudara. Dalam hati saya, mereka itu dikuatkan dengar khotbah saya. Lah sekarang saya lagi ndak kuat. Terus siapa yang mau menguatkan saya? Lalu saya jadi malu loh saudara. Waktu dengar ibu tuh bilang begitu, ha ibu ya ampun, yus Bu bersyukur. Oh iya saya bersyukur Bu. Ibu juga kan selalu khotbah, ibu ngomong kan, hidup mati di tangan Tuhan. Kalaupun mati kan mati itu untung. Ojong guyu. Ya dipikir enak ngerasain gitu. Ya benar saudara. Seringkali kita ini gampang ngomong percaya sama Tuhan. Tapi percaya kita itu akan diuji ketika kita menghadapi masalah. Makanya masalah itu adalah proses dari pendewasaan iman kita di hadapan Tuhan. Akhirnya saya bilang, oh iya ya, sudah hasilnya keluar. Bawa ke dokter, dok ini gimana? Harus segera dioperasi. Saya bilang saya seminggu lagi akan berangkat ke Israel, saya bawa rombongan. Ya udah, sekarang ada alat yang baru Bu, canggih. Kita bisa operasi pakai, kalau ibu harus segera pergi, ya berarti operasinya itu harus pakai AI.
Ya, jadi nggak usah dibelah, nggak ada luka, pakai robot AI. Harganya juga AI. Saudara, saya masih berharap, karena saya ini tiap malam di mesbah doa membacakan kesaksian. Orang bersaksi, shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, saya ini divonis dokter, ada batu ginjal, batu ini. Saya berdoa tiap malam ikut mesbah doanya Ibu, saya tumpang tangan, nggak jadi operasi, batunya keluar sendiri. Saya begini, Tuhan itu loh, aku tiap malam nih bacain mereka nih. Mereka ikutin doa saya, batunya keluar enggak operasi. Dalam nama Yesus, batu ini keluar enggak operasi. Saya coba beriman, saudara. Saya dengar orang, saya bacakan kesaksiannya. Shalom Bu Debbie, saya ini seorang yang tiap malam dengar mesbah doanya Ibu. Saya divonis dokter harus pasang ring karena penyumbatannya sudah 80%. Tapi setiap kali dengar mesbah doa Ibu berdoa buat yang sakit, saya tumpang tangan jantung saya. Kemarin waktu mau pasang ring, Bu, dokter bilang nggak usah. Tiba-tiba sumbatannya hilang. Jangan tepuk tangan. Jadi saya masih berharap Tuhan, mereka tuh ngalami boyo aku yo. Walaupun dokter bilang ini enggak mungkin bisa keluar sendiri, karena dokter bilang Bu ini nggak bisa keluar sendiri. Sudah 2,5 cm nih, hampir 3 cm batunya. Nggak mungkin dia bisa keluar dengan obat atau apapun. Ini harus operasi. Saya bilang bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Jangan amin sih, jangan tepuk tangan sih. Belum selesai ceritanya. Dokter bilang, Ibu jangan tunggu lama lagi loh, ya. Karena itu nanti Ibu akan dioperasi, lalu di ginjal Ibu itu dikasih selang. Nanti Ibu bawa selang itu 1 bulan, dipasang di dalam ginjal Ibu. Saya sudah membayangkan, saudara. Dok, tapi saya mau ke Israel bawa selang itu, enggak apa-apa itu di dalam. Ya paling ya nyelekit-nyelekit sedikit. Saya berusaha tengking setiap hari. Saya nangis sama Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan ini keluar, saya lompat-lompat, saya minum air, saya doa. Mana mujizatmu Tuhan? Gak terjadi, saudara. Sampai akhirnya hari Minggu malam selesai khotbah, dokternya bilang, udah Bu bikin janji ya Minggu malam habis Ibu khotbah masuk rumah sakit. Saya masih berharap, siapa tahu, siapa tahu 5 menit sebelum operasi keluar gitu toh, dalam nama Yesus kan jadi kesaksian toh. Saya datang ke rumah sakit, begitu injak rumah sakit tensi saya tinggi terus. Padahal saya ini tidak pernah tinggi, saudara, selalu darah rendah. Ternyata ketakutan, ketegangan itu sangat berpengaruh pada tensi kita. Itu sama dengan mau jatuh tempo. Iya tuh, makanya ada orang ke dokter, dok, jantung saya berdebar-debar, tapi tensi bagus, tekanan darah bagus, semua bagus. Sudah cek semua bagus, coba cek saldo. Nah, itu juga bikin jantung berdebar, saudara. Ya. Saya itu dokter bilang, Ibu darah tinggi tuh. Enggak dok, saya ini enggak pernah darah tinggi. Lah ini kenapa Ibu tinggi terus? Saya ini stres dok. Kenapa saya harus operasi? Kenapa begini? Saya masih berharap mujizat terjadi. Dokternya bilang, enggak usah takut Bu, ini operasi udah alatnya canggih kok, nanti cuma sekitar 2 jam saja. Malam-malam saudara, akhirnya saya masuk rumah sakit itu, saya mulai menyerah sama Tuhan. Malam itu saya nggak bisa tidur, suami saya nemenin saya, dia tidur di sebelah tempat tidur saya. Dia berusaha menguatkan saya, berdoa buat saya. Ya, baru jam 8 malam dia di sebelah sudah. Tapi saya nggak bisa menyalahkan dia karena dia nggak sakit toh. Ibu-ibu kalau suamimu tidak sakit, kau jangan suruh ikut-ikutan dia sakit. Ya, dia tidak sakit, jadi dia ngorok. Puji Tuhan dia ngorok. Saya lihat suami saya tidur, enak banget dia tidur.
Aku deg-degan, besok mau operasi. Saya sering dengar jemaat Mesbah Doa bilang, Bu, waktu saya itu mau dioperasi di rumah sakit, saya putar Mesbah Doanya Ibu, saya ikut nyanyi penyembahan, saya mencucurkan air mata, saya dikuatkan. Saya bilang, sekarang waktunya aku harus mempraktekkan ini. Jadi saya putar Mesbah Doa saya yang lama-lama. Saya ikut nyanyi dan saya meneteskan air mata. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mesbahmu. Saya bercucuran air mata, saya nangis, saya nyanyi nyembah Tuhan. Tiba-tiba ada iman yang timbul di hati. Kenapa kamu takut? Bukankah kamu sering berkhotbah, kasih kekuatan buat jemaat? Sekarang ketika kamu mengalami, dan Tuhan tuh bicara begini, mujizat yang terbesar itu bukan batu itu hilang. Justru mujizat terbesar kalau kamu berani melewati meja operasi dan engkau tetap percaya bahwa aku Tuhan ada di sana. Ketika kamu melewati lembah-lembah kekelaman itu, aku Tuhan besertamu. Itu mujizat bahwa imanmu itu teruji. Saya mulai menyadari itu, ya Tuhan ya, iya, semakin engkau dewasa, Tuhan akan izinkan proses demi proses itu terjadi. Saya mulai menyerah sama Tuhan, saya mulai sembah Tuhan. Amin Tuhan, aku percaya. Kan kamu sering orang telepon, Bu, doakan ya saya di meja operasi ini, saya ketakutan. Lah kamu kan juga harus mengalami itu supaya kamu tahu bagaimana perasaannya jemaat itu, mereka menghadapi ketakutan yang seperti itu. Yesus aja yang Tuhan, dia bilang dia meninggalkan kealahannya, mengambil rupa seorang hamba untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Lalu saya mulai nangis, saya menyembah Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. Mulai ada damai saudara. Ketakutan itu perlahan lenyap. Firman mulai bicara. Saat aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan. Saat aku takut, aku percaya akan firman-Mu. Bahkan mati sekalipun itu adalah keuntungan bagi kita yang ada dalam Kristus. Amin saudara. Waktu saya mulai berpikiran seperti itu saudara, hati saya tenang, damai. Akhirnya tensinya mulai turun. Ngeri loh saudara. Ternyata orang itu waktu takut, darahmu naik karena hormon kortisol naik. Darahmu mengental, tekanan darah naik karena jantung itu berat memompa darah. Waktu kau takut, kau marah, kau khawatir, itu otomatis. Cuma kan kau enggak ditensi toh. Kalau saya kan ada di rumah sakit tiap jam ditensi terus. Jadi saya tahu perkembangan saya. Dokter bilang ini ibu ketakutan loh, ini ibu khawatir loh. Jangan ya Bu. Jadi ternyata memang benar, hati yang gembira itu obat yang manjur. Waktu saya mulai menguatkan hati saya, saudara, iman itu, kepercayaan kepada Tuhan itu harus dibangun berdasarkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Daud ngalami itu. Sampai kita tahu akhirnya bersama ceritanya. Daud itu mengalahkan Goliat. Dia waktu hari itu menurut Daud itu ketidaksengajaan. Tapi itu masuk dalam agendanya Tuhan. Bapaknya bilang begini, Daud, sini Ud. Pak, kenapa? Kamu pergi ya ke medan perang. Di sana kakak-kakakmu tuh lagi bersiap-siap. Kamu bawa roti buat mereka sama susu. Kasihan mereka itu udah kelaparan. Hari itu Daud cuma pergi untuk antar makanan untuk kakak-kakaknya. Daud tidak pernah berpikir kalau hari itu menjadi hari promosinya Tuhan buat Daud. Waktu dia pergi sampai di situ, dia dengar Goliat lagi menghina barisan
Tentara Allah yang hidup. Goliat lagi bilang, siapa di sini katanya kamu punya Tuhan yang hebat? Kalau Tuhanmu hebat, siapa di antara kalian yang bisa ngalahin aku? Semua tentara begini, saudara. Melihat Goliat yang begitu besar, tinggi, dan dia orang yang prajurit, ya. Waktu semua ketakutan, pas Daud datang, Daud bilang begini, siapa ini orang yang tidak bersunat ini, yang berani menghina nama Tuhan yang hidup? Aku akan mengalahkan dia. Semua tertawa, lu mau kalahin dia? Lalu disampaikanlah ke Raja Saul. Kakaknya Daud dengar, dia datang, Daud dijewer, pulang kamu. Kamu ini kan cuma antar makanan toh. Ngapain kamu ikut-ikutan di sini? Nggak main-main ya kamu. Lalu semua tanya, Raja Saul tanya, kamu bisa mengalahkan dia dengan apa? Kamu kan bukan prajurit, dia ini dari kecil sudah berlatih. Daud bilang, pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan itu yang membuat dia punya iman yang besar. Dia bilang gini, aku biasanya mengembalakan kambing domba. Kalau ada singa yang makan dombaku, aku kejar singa itu, aku robek mulutnya dan aku ambil dombaku. Kalau ada beruang yang datang makan dombaku, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya. Saudara, kira-kira Daud berhadapan dengan singa di padang gurun gitu takut nggak? Takut. Tapi karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai dia, dia berani, saudara. Saat aku takut, aku percaya pada Tuhan. Ini adalah satu kekuatan kita. Waktu kita takut, kita nggak punya jalan, ayo katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada janjimu, aku percaya kepada kuasa Tuhan. Amin, saudara. Dan Daud berkata kepada mereka semua, Tuhan yang menyertai aku, yang mengalahkan singa dan beruang itu, Tuhan yang sama, yang akan menyertai aku untuk mengalahkan orang Filistin yang tidak bersunat hati ini. Dan Daud maju, saudara. Dan hari itu Daud memperoleh kemenangan. Tidak mungkin cuma satu batu bisa bikin dia mati. Itu cuma batu biasa. Ada tentara Israel punya senjata yang lebih hebat. Tapi kenapa cuma dengan batu bisa mati? Karena ada kuasa Tuhan. Jangan pernah kecilkan dirimu. Kau punya Tuhan yang besar. Jangan pernah kecilkan masa depanmu. Engkau punya Tuhan yang hebat. Amin, saudara. Jangan bilang kita ini minoritas. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Dan kita nggak perlu takut. Saat itu, saudara, Daud melihat kemenangan itu. Kenapa dia punya iman dan dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita semua berdoa. Biar hari-hari terakhir ini kita punya iman yang luar biasa. Tidak ada cara lain untuk kita menang dalam pertempuran selain kita punya iman dan rasa percaya yang kuat kepada Tuhan, saudara. Tuhan itu maha tahu, Dia maha mampu. Dulu ketika kami menghadapi pandemi di Jakarta, saya dan suami, saya juga nggak tahu ya kita mau hidup bagaimana. Pandemi ini berapa lama? Waktu pandemi datang, saya baru bilang sama suami saya begini, ternyata kita ini terlalu percaya sama Tuhan ya. Saya baru tahu waktu pandemi, kenapa, saudara? Karena kami ini ternyata tidak ada gaji bulanan. Kami melayani Tuhan. Ya, waktu itu belum ada YouTube. Jadi ya kalau ada pelayanan ya ada uang, kalau enggak ya enggak. Kita nggak digaji dari gereja, nggak dikasih apa-apa. Jadi ketika pandemi datang, ya kita nggak tahu mau hidup bagaimana. Saya bilang sama suami, kita ini terlalu percaya loh sama Tuhan sampai nggak ada gaji loh kita. Saudara,
Sampai kita dari dulu memang nggak bisa utang, mau ambil rumah atau mobil tuh nggak bisa kredit. Ditanya, ibu mau kredit? Iya, ibu ada gaji? Ada. Gajinya berapa? Nggak tentu. Terus ada slipnya nggak? Nggak ada, Mas. Loh, ibu ini yang gaji siapa? Tuhan. Lah terus slipnya dengan iman. Masnya bilang, maaf ya Bu, bank ndak terima slip dengan iman. Ya, karena kebetulan bos kami belum beriman. Jadi nggak bisa pakai slip dengan iman. Jadi dari dulu kita nih nggak bisa nyicil apa-apa saudara, karena memang nggak ada slip gaji. Saya baru tahu waktu pandemi, baru terasa kita hidup bagaimana ya dengan anak 3. Nggak ada investasi apa-apa, nggak punya emas batangan. Ya, saya punya emas 80 kilo tuh Mas Daniel. Investasinya makin turun. Beratnya makin nambah, makin turun investasi harganya. Dan memang tidak dijual itu, koleksi pribadi. Jadi waktu itu bingung mau hidup bagaimana, tapi kita belajar. Yaitu saat aku takut, aku ini percaya sama Tuhan. Tuhan, aku percaya, pokoknya ya wis, kita pernah melewati yang lebih buruk dari ini dan Tuhan menyertai. Tiba-tiba di tengah pandemi saya pengen melukis saudara. Beberapa udah dengar kesaksian saya kan. Saya pengen melukis, waktu itu saya ajak suami saya, waktu lockdown buka, aku pengen beli kanvas, mau ngapain? Kan kita nggak ngapa-ngapain, saya pengen melukis. Dia ngomong, ini wahai lu, ki duitnya orang aneh lo, kau ki metuku-tuku ngono meneh. Saya bilang, ya kalau kamu sayang istri, ayo toh, ya udah kita pergi ke Gramedia yang dekat rumah. Sampai di sana saya tanya, Mbak, ada kanvas enggak? Yang ukuran berapa Bu? Yang paling besar. Dia jawil saya, nek baru belajar sing cilik wae. Sing ukuran 20 kali 10. Saya bilang, itu mah lihatnya diintip. Cilik banget. Saya bilang, beli yang gede sekalian supaya kalau bagus iso ditaruh di rumah. Itu pikiran saya. Tidak ada maksud apa-apa, nggak kepikiran apa-apa. Akhirnya dia nurut aja karena dia sayang lah sama istrinya. Saya ingat waktu itu saudara, bayar hampir 3 juta. Marah-marah dia sambil bayar. Pulang ngomong, wis ora berhikmat. Ya, duitnya serene, dinggo tuku kanvas, karepmu loh. Saya bilang, ya udah ndak usah disesali. Saya melukis malam itu 2 jam. Suami saya ngedit video, selesai dia bilang, ini lukisannya siapa saya? Saya bilang, ada siapa di sini? Dia bilang, ra mungkin loh iki lukisanmu. Lurah mungkin loh, ada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa tuh, cuma aku tuh. Ya ini lukisanku lah. Masa iya aku yang lukis ngene? Ya iyalah. Ya udahlah, saya udah nggak mau denger, dia nggak percaya juga. Saya foto, saya upload di Instagram. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu inbox, Bu, lukisannya dijual nggak? Saya bilang, aduh, saya nggak bermaksud jual ya, tapi ini lukisan pertama saya. Tapi kalau ibu jual saya beli loh Bu. Oh boleh. Berapa ibu? Saya nggak tahu harganya, terserah ibu aja lah. Oke ya Bu, deal ya. Tolong kirim ke alamat ini besok. Minta nomor rekening. Malam itu juga lukisan pertama saya dibeli orang 10 juta. Saya lihatkan sama suami saya, lukisanku laku, opo iya? Ini loh udah ditransfer, saya kasih lihat, ini loh 10 juta, lu laku 10 juta. Dia bilang, iya, sesok tak anter nih tuku kanvas. Ngono,
Saudara, siapa yang suruh naik? Jangan dibunyikan dulu ya, boleh di situ tapi jangan dibunyikan ya. Lanjut sedikit ya, boleh ya? Boleh? Kita dengar suara rakyat. Ya. Saudara, abis itu sampai di mana tadi? Lukisan. Saya jadi rajin kan melukis tuh, laku 10 juta lukisan pertama, lumayan toh. Besok saya melukis lagi. Melukis saudara, saya upload lagi di IG, nggak ditulis dijual. Orang, Bu, saya beli ya itu ya Bu. Di tengah masa pandemi saudara, hampir 2 tahun itu Tuhan pelihara kami lewat lukisan. Saya melukis hampir 50 lukisan yang keluar. Yang paling murah 6 juta satu toh. Jangan tepuk tangan dulu, tunggu sabar. Jemaatnya ini luar biasa loh Pak. Berapi-api rohnya. Ya, yang paling murah tuh 6 juta satu. Yang lainnya 10 juta, 20 juta, 25, 30, 45, 50, 60, 70, 75 juta paling tinggi. Di tengah masa pandemi, Tuhan pelihara kami lihat lukisan itu, ada 500 juta lebih saudara. Itu siapa yang mengerjakan? Itu seperti janda yang buli-bulinya diisi dan tidak pernah berhenti minyaknya. Saya tidak pernah menyangka, dan saya baru ngelukis di pandemi itu. Dulu tuh saya melukisnya gunung 2, sawah di tengah, matahari. Itu seperti saudara-saudara ini yang tertawa-tertawa ini. Saya juga tahu, kau juga begitu kan lukisanmu. Kita kan dari dulu diajarin cuma begitu toh. Nah saya itu begitu, tapi tiba-tiba di pandemi saya melukis itu. Dan Tuhan itu, waktu aku ini takut, aku percaya sama Tuhan. Ketakutan apa yang sedang kau alami hari ini saudara? Jangan biarkan ketakutan itu menutup mata iman kita. Malam ini katakan Tuhan, waktu aku takut, aku ini percaya. Kita nyanyi pujian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Saudara, biar malam ini kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan apapun pergumulan kami mau belajar perkatakan bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tidak akan pernah takut apapun di depan kami. Kami mau mengalami Tuhan secara pribadi. Ingat saudara, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu yang akan membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu makin teguh. Jangan benci dengan pergumulan. Sebab pergumulan itu dipakai Tuhan untuk melatih iman kita supaya kita melihat mujizat. Bangkit berdiri bersama saudara. Ku tidak takut